Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wado di konten ngopi nih. Di episode kali ini kita akan review, kembali lagi kita akan review debat cawapres pertama yang beberapa menit lalu sudah diselenggarakan. Dan ini adalah debat cawapres yang aku tunggu-tunggu tentunya. Langsung aja mungkin ya kita akan mereview kira-kira apa yang sebenarnya terjadi dan kira-kira siapa nih yang paling oke, baik itu secara performa, baik itu secara idealismenya, pemikirannya, analisisnya di debat cawapres pertama ini. Tapi di sini aku gak sendirian. Sekali lagi kita akan langsung berhubungan langsung dengan korespondensi 43 Rama yang ada di sana. Kalau begitu langsung aja kita telepon dulu aja guys, oke? Sebentar. Halo bro. Halo, halo. Oke, apakah terdengar suara saya? Cukup. Apa bagaimana? Cukup jelas. Oke, siap. Oke, terima kasih bro. Sudah kembali lagi bergabung bersama saya untuk kita akan nge-review nih. Kita akan nge-review lagi debat cawapres pertama yang baru aja selesai dan kira-kira apa yang Debat cawapres. Iya, debat cawapres kan? Iya, debat cawapres. Iya, debat cawapres pertama yang baru aja selesai gitu bro. Oke. Oke, siap. tapi bro, kita akan mulai terlebih dahulu dengan satu slogan yang luar biasa dari kubu 01, yaitu selepet slebel kayaknya ya. Ya, lagi-lagi entah ini pengaruh dari Anies Baswedan atau tim sesnya Anies yang sekarang itu sama seperti tim sesnya Anies waktu pemenangan Gubernur DKI Jakarta. Ya, oke. Karena entah kenapa di setiap kemunculan Anies Baswedan mencalonkan diri selalu muncul istilah-istilah baru yang mana menyulitkan para pendengar yang hanya ingin mengerti gagasan-gagasan aja. Iya, benar. Dan memang sepertinya kalau dari kubu 01 ini emang jagonya slogan juga Pak ya. Maksudnya banyak lagi slogan-slogan yang bermunculan. Tadi juga istilah-istilah baru. Tadi juga di pernyataan penutup juga apa tuh slepet nomik apa sih? Slepet noik gitu ya. Iya, makanya aku juga ini apalagi nih setelah yang luar biasa dikeluarkan oleh kubu 01. Tapi kita akan langsung aja untuk nge-review dari kubu 01, kubu 02 dan kubu 03. Apa lagi Pak? Aku sebenarnya udah menyiapkan beberapa catatan yang panjang. Apakah kita akan bahas tema satu persatu atau gimana lagi? Mungkin dibagi sesuai segmen aja. Oke. Kita bahas segmen pertama. Kalau pembukaan nggak usah lah. Ya, nggak usah. Kita langsung masuk ke pendalaman visi dan misi toh, segmen pertama, kemudian segmen tanya jawab dan statement penutup. Oke. Aku jujur belum nyatet yang yang dua pertanyaan pertama dari panelis. Aku agak-agak lupa kira-kira temanya apa. Cuma yang bisa aku kasih di sini adalah tadi kalau nggak salah ada intinya kubu 01 itu cenderung mengutamakan pendidikan, istilah kayak gitulah. Intinya kayak apa-apa program yang mereka keluarkan tentu yang harus digali terlebih dahulu itu adalah SDM gitu. Kemudian keunggulannya adalah bagaimana cara kita menciptakan pendidikan yang baik, kemudian menciptakan SDM yang unggul sehingga program-program yang kubu 01 itu ingin canangkan akan sesuai seperti itu. Sedangkan kubu 02 sepertinya memang kita gak tahu perubahan apa yang akan disampaikan atau akan dijalankan. Tapi yang aku garis bawahi dan banyak juga yang aku notis di sini adalah bagaimana kubu 02 memang setelah tema yang sudah diangkat oleh tim mereka adalah melanjutkan program-program Pak Jokowi, sehingga sangat susah sekali bagi aku waktu itu menerka apa perubahan baru yang kemudian ingin diciptakan seperti itu. Sedangkan kubu 03, kubu 03 ini agak problematik Pak. Agak problematik sebenarnya. Karena apa? Karena mereka tidak bisa menciptakan satu brand yang dapat menyaingi brand sekuat kubu 01 dengan perubahannya, kubu 02 dengan keberlanjutannya. Kubu 03 sepertinya agak
sedikit susah sekali untuk menciptakan brand, kecuali memang mereka Gubernur 3 ini lebih ke hukum dan hukum seperti itu. Gimana, Pak? Betul. Yang bisa aku garis bawahi dari sesi pertama, Ya. ini cukup singkat, padat, dan jelas ya. Oke. Gubernur 3, Mahfud MD, Ya. hukum dan regulasi. Ya. Karena emang itu ranahnya, right? Kubu 02, Gibran Rakabumi, itu meneruskan dinasti politik bapaknya. Ya, for sure, bro. Dia sangat terlihat jelas Yes. bahwa apa yang akan dilakukan oleh Kubu 02, yang mana di sini ada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, adalah meneruskan apa yang sudah dikerjakan Bapak Jokowi. Ya. Iya, dan itu menurutku sebuah kekuatan bagus. Di lain sisi, di lain sisi seperti kekurangan Ide. inovasi dan tidak ada keinginan untuk berkembang. Iya. Dan untuk Kubu 01, lagi-lagi pada sesi pendalaman visi dan misi, Caimin terlalu membual menurutku. Wow. What a statement, bro. Karena gini bro. Ini berlaku untuk Kubu 01 dan Kubu 02 ya. Oke. Terlalu banyak statement dan istilah-istilah yang aku yakin banyak orang Indonesia yang nggak mengerti. Terlalu banyak bahasa-bahasa politik di sana, terlalu banyak bahasa-bahasa sulit di sana. Oke. Enggak, itu justru membuat what the fuck, kalian ngomong apa sih itu nih? Men, percayalah, yang melihat kalian di debat ini bukan cuma kalangan atas berpendidikan. Oke. Yang melihat kalian tuh kalangan bawah yang ingin tahu apa yang ingin kalian lakukan, gitu loh. Oke. Dan kenapa aku mengatakan bahwa Caimin mengatakan terlalu banyak membual, karena kampanye dengan janji-janji 40 kota baru setelah Jakarta, terus kenaikan ekonomi yang melesat dan segala macamnya, itu that's a fucking bullshit, bro. Wow, bro. Wow. That's a fucking bullshit. Come on, kita meskipun itu nanti akan bertolak belakang di sesi tanya jawab ya. Kita tahu lah, tapi kita akan bahas nanti. Itu nanti akan bertolak belakang di sesi tanya jawab nanti, statement Caimin. Oke. Yang mungkin cukup untuk yang ini. Oke, bro. Oke. Karena aku tadi kan bilang bahwa aku tuh gak mencatat, aku mungkin lupa juga karena kan aku live delay kan. Jadi aku lupa mencatat untuk pertanyaan di sesi panelis gitu, pertanyaan nomor 1 sama nomor 2. Tetapi untuk sesi panelis yang pertanyaan nomor 3 sampai 6 aku catat semua. Apakah kita akan bahas satu persatu? Karena aku juga sudah menyiapkan poin-poinnya juga. Gak apa-apa, itu terakhir aja bro. Itu kita masukkan pembahasan khusus. Soalnya aku juga mencatat beberapa poin yang menurutku menarik gitu. Sekarang aja bro, sekarang aja sesi panelis, kemudian baru kita melompat ke sesi tanya jawab. Boleh. Oke ya, kita mulai jadi sesi panelis yang pertanyaan di nomor 3 itu tentang keuangan, pajak dan pengelolaan APBN dan APBD. Oke, yang menjadi pertanyaannya kalau nggak salah adalah mana yang menjadi skala prioritas, yaitu adalah pembangunan secara fisik atau SDM ekonomi dan rakyat, seperti itulah intinya. Kemudian kalau nggak salah tentang ini ya, infrastruktur sosial. Iya benar. Kalau nggak salah ini Pak, kalau nggak salah juga ini berhubungan dengan kira-kira bagaimana caranya itu membangun tanpa membebani APBN atau APBD. Kalau nggak salah kurang lebih seperti itulah. Iya. Oke. Sebenarnya ini
sebenarnya banyak pertanyaan panelis yang ditanyakan ulang di Iya. di sesi tanya jawab dan mirip-mirip lah pertanyaan. Oke betul. Mungkin kita bisa Oke. langsung bahas. Kita bahas langsung. Oke. Kita bagi-bagi dulu bro ya. Kita bagi porsi dulu. Siapa yang mau mengulas dulu untuk yang sesi 3 ini, yang pertanyaan panelis ketiga? Aku atau kamu dulu? Ya terserah lah bro. Kenapa kita jadi diatur moderator aja? Oke, kalau begitu dengarkan aku karena aku juga udah mencatat. Jadi kamu dengarkan aja dulu, oke? Oke. Panelis di sesi pertanyaan nomor 3 itu tentang keuangan, pajak dan pengelolaan APBN dan APBD. Paslon nomor 2, Gibran, itu kebanyakan bicara soal IKN. Dan kemudian beliau juga bilang bahwa sebenarnya baik itu pembangunan infrastruktur secara fisik maupun infrastruktur secara sosial, SDM dan segala macam itu sama-sama penting. Oke? Paslon nomor 3, Pak Mahfud MD itu kemudian kalau gak salah menyanggah dengan sindiran bahwa IKN benar jalan, tetapi katanya sih belum ada investor seperti itu. Malah yang dapat adalah pengusaha-pengusaha tertentu yang memang ya lah kayak ya politik lah seperti itulah kalau gak salah. Oke. Kemudian yang paslon nomor 1, Caimin, menjawab adalah sebenarnya yang harus menjadi skala prioritasnya adalah bagaimana cara kita bisa memahami mana yang terpenting terlebih dahulu. Baru ketika kita memahami mana yang terpenting, maka itu yang akan menjadi skala prioritas untuk pembangunan seperti itu. Dan Oke. Kemudian gimana menurutmu? Pandanganmu soal yang tema keuangan, pajak dan pengelolaan APBN dan APBD? Menurutku jawaban dari Gibran sudah cukup bagus ya. Yes, dia setuju. Caimin orang yang pelin-pelan karena dia ikut tanda tangan. Dia ikut hadir di waktu peresmian IKN, tapi hanya karena sekarang mereka berbeda kubu, Caimin jadi tidak setuju dengan IKN. Iya, itu ngerti gak sih? Itu serangan balik yang luar biasa loh. Dan Caimin aku pikir kaget sih, anjir. Iya, dan wajahnya Caimin menunjukkan itu semua. Iya. Oke. Kalau di poin ini aku menarik perdebatannya Mahfud MD dengan Gibran ya terkait investor dari IKN itu sendiri. Kan kalau nggak salah IKN itu memakan APBN sebesar 20% dan sisanya dari investor. Karena kalau nggak salah biayanya hampir 500 T toh. Iya. 5.000 nggak sih bro? Cuma Mahfud MD mengkritik bahwa sampai sekarang tidak ada investor yang masuk. Iya. Sedangkan Gibran sudah kalau nggak salah memberi 2 contoh. Kalau nggak salah. Iya, dan 2 nama investor ya. Jawaban Gibran menurutku bagus karena mau nggak mau para investor juga melihat situasi politik Indonesia saat ini untuk melanjutkan investasinya di IKN. Iya, setuju. Ya itu jawaban yang bagus. Menurutku clear lah untuk pembahasan yang ini, untuk pembahasan pertanyaan dari panelis yang ini gitu. Ya, aku pikir untuk yang sesi ini ya, memang Gibran cukup bagus untuk jawab karena memang seperti yang kamu bilang tadi bahwa sebenarnya IKN adalah program Pak Jokowi di mana beliau adalah keberlanjutan kan seperti itu. Jadi sepertinya tidak ada pembaruan dan tidak ada sesuatu yang memang harus dikhususkan untuk menjawab pertanyaan ini, sehingga sangat mudah sekali Gibran untuk untuk menjawab seperti itu ya. Sedangkan mungkin untuk paslon nomor 3 dan paslon nomor 1 aku pikir masih terlalu tidak jawabannya masih kurang greget lah kayak gitu ya. Jadi mungkin Gibran aku pikir unggul lah untuk yang di sesi ini gitu. Tapi yang jadi pertanyaanku sebenarnya dari paslon nomor 1 itu kalau mereka tidak setuju dengan IKN, seandainya mereka terpilih, apa yang akan terjadi dengan IKN? Itu masih belum terlepas memang sudah ada undang-undang yang mengharuskan pemimpin berikutnya melanjutkan IKN itu sendiri gitu loh. Oke, memang kan IKN ini kan sudah menjadi sebuah produk undang-undang, yang mana ketika sudah menjadi produk undang-undang maka mau gak mau, suka gak suka harus dilaksanakan seperti itu. Memang Anies dan Imin ini dengan tema perubahannya memang sedikit mengawang-awang soal IKN ini karena mau dilanjutin juga mereka ragu, mau gak dilanjutin juga mereka ragu, sehingga memang halayak umum sampai sekarang masih belum bisa mendapatkan jawaban soal mau dikemanain IKN apabila Amin akan menjadi capres dan menjadi presiden dan wakil presiden seperti itu. Ya karena
menurutku kalau koalisi Amin ini menghentikan IKN ketika mereka terpilih, ini akan menjadi bahaya karena IKN sudah memakan biaya sebegitu besarnya gitu loh. Oke, bro, kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya adalah tema perkotaan nih. Ya, tema perkotaan. Kalau nggak salah, si moderator cuma bertanya bagaimana strategi paslon untuk menyiapkan tentang apa ya, tentang tata kota lah, dan bagaimana caranya kemudian, bagaimana strategi masing-masing paslon untuk bisa pemerataan dan intinya tentang perkotaan seperti itu. Oke. Kemudian paslon nomor urut 1 Caimin itu ini tadi, yaitu membuat 40 lebih kota yang sama dengan Jakarta. Oke. Kemudian Gibran kalau nggak salah cuma menjawab soal bagaimana kita membangun transportasi umum yang utama untuk apa, untuk disable, untuk lansia, untuk anak-anak dan segala macam. Kemudian Gibran juga apa namanya ya, kayak meragukan gitu, kayak 40 kota sama dengan Jakarta. What the hell? Ngerti gak sih, bro? Iya, men. Iya. Itu yang aku bilang tadi, itu terlalu mengangan-angan lah. Iya. Ya, kemudian bagaimana Caimin kemudian merevisi itu, bukan bermaksud untuk sama seperti Jakarta, tapi setidaknya mencapai taraf yang hampir sama gitu. Itu udah kesalahan sih aku pikir ya. Maksudnya merevisi. Caimin agak sedikit blunder sih di sini. Dia mengatakan bahwa di awal dia mengatakan ingin membuat 40 kota baru setara Jakarta. Kemudian dia revisi dengan bukan, Jakarta itu cuma tujuan. Iya. Jakarta benar. itu cuma tujuan loh. Selama ini memang Jakarta tujuan gitu loh. Iya. Sedangkan kalau nggak salah Mahfud MD cuma beliau juga bilang cuma ya agak aneh emang untuk 40 kota itu. Kemudian beliau juga tadi agak sedikit menyinggung IKN lagi, di mana IKN bertahun-tahun sudah direncanakan dan dibangun, tapi lagi-lagi janji hanyalah janji, investor masih belum ada, katanya seperti itu ya. Jadi cuma tidak ada serangan yang berarti gitu bagi aku ya. Jadi kayak biasa-biasa aja gitu. Ya karena ini kan masih sesi visi dan misi loh. Oke, lanjut bro, kita ke tema infrastruktur ya. Terus ya. Oke, ini kalau guys pertanyaannya kurang lebih ya. Ini lagi-lagi kita disclaimer ya. Kita disclaimer bahwa pertanyaan ini gak detail ya. Maksudnya ini hanya kira-kira seperti ini yang kemudian moderator itu sampaikan gitu ya, yang kemudian kita bahas sama-sama gitu. Oke. Kalau gak salah infrastruktur ini pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun infrastruktur sosial tanpa membebani APBD daerah. Iya. Ya. Kemudian Gibran waktu itu juga membangun sanitasi di perumahan padat penduduk. Kemudian Gibran juga menyinggung soal stunting gitu kan, dan juga beliau menyinggung juga soal bagaimana kita jangan hanya membangun stunting, tapi kita juga memperhatikan stunting itu bukan hanya dari anaknya aja, bukan hanya dari gizinya aja, tapi juga dari tempat tinggal, dari rumahnya. Kalau misalnya rumahnya mungkin katakanlah bagus, mungkin nggak akan ada stunting ya segala macam, kurang lebih seperti itu. Aku pikir itu statement yang cukup oke, karena memang nggak dipikirkan tuh, kayaknya nggak pernah ada kepikiran di mana kita melihat stunting tuh dari tempat tinggalnya. Oke. Kemudian oke. Itu menjadi cukup oke. Kenapa? Karena menurutku sekaligus klarifikasi soal Gibran yang mengatakan stunting karena terlalu banyak kekurangan asam sulfat. Asam sulfat? Ya. Ya, kalau anak kecil dikasih minum asam sulfat, tiwas bro. Ya, oke. Kemudian Mahfud MD tidak terlalu banyak menjawab. Beliau cuma menyinggung soal regulasi dan ya tidak begitu greget ya. Lagi-lagi Mahfud MD hanya soal hukum dan hukum. Iya benar, oke. Kemudian si Muhaimin Iskandar Caimin itu sekali lagi bilang bahwa mereka akan membangun infrastruktur, gedung sekolah, pemerataan. Kemudian yang paling menarik aku garis bawahi di sini adalah bagaimana kemudian Caimin bilang bahwa beliau akan membebaskan pajak untuk biaya pendidikan. Itu aku pikir cukup oke lah bro. Statement yang cukup oke tuh. Tapi itu berlawanan dengan statementnya dia sebelumnya yang ingin menaikkan rasio pajak. Iya. Iya.
iya benar. Iya benar, oke. Caimin bebaskan pajak penyelenggara pendidikan bro, bukan Ya. total pendidikan ya, cuma pajak penyelenggara pendidikan. Justru Gibran yang ingin menaikkan pajak kalau nggak salah. Iya, karena waktu itu juga disinggung sama Mahfud MD, bagaimana kemudian ketika lagi-lagi ya membangun di daerah, malah justru bukan untuk memperingankan, tapi semakin membebani pembiayaan daerah. Iya betul. Oke, lanjut ke ini adalah tema terakhir, yaitu perdagangan ya. Kalau nggak salah kurang lebih moderator bilang bahwa bagaimana kemudian strategi paslon untuk mengoptimalkan perjanjian perdagangan. Kayaknya spesifiknya ke ekspor tuh kalau nggak salah. Iya, Mahfud MD lagi-lagi membahas soal hukum dan rekrutmen diplomat ya kalau nggak salah. Benar. Dia mengatakan bahwa gagalnya kita di luar negeri itu karena diplomat titipan partai. Iya, itu cukup bagus menurutku. benar. Itu cukup bagus, cukup tegas menurutku, dan memang benar. Iya. rekrutmen kita selama ini kan hanya titipan partai aja gitu. Jadi kurangnya kualitas rekrutmennya, dan kemudian ketika kualitas rekrutmennya jelek, akhirnya kurang integritas terhadap negara. Iya. Kemudian Caimin itu malah kalau nggak salah beliau bilang bahwa bagaimana cara kita mengubah diplomat menjadi para pencari investor tangguh seperti itu. Ya lagi-lagi ke peningkatan SDM lah kalau Caimin. Iya benar. Kemudian Gibran ini sekali lagi meneruskan programnya Pak Jokowi nih, hilirisasi, Betul. kemudian nikel. Bagaimana kemudian beliau bilang bahwa kita dengan hilirisasi ini jangan sampai mengekspor bahan mentah. Bahan mentah harus dikelola oleh negara kita. Seperti itu. Ya itu memang programnya Pak Jokowi dari lama gak sih? Dan itu bagus lah. Iya. Itu salah satu program bagus. Iya aku setuju. Hilirisasi itu benar sih, itu program paling bagus tuh, paling bagus. Karena apa? Karena kita punya kesempatan untuk mengelola sumber daya kita sendiri dengan mentah menjadi produk hasil gitu. Kemudian baru diekspor, daripada kita mengekspor produk mentahnya, kemudian yang mengelola adalah pihak asing. Itu benar tuh, hilirisasi aku pikir bagus banget tuh. Oke, untuk sesi panelis Pak sudah berakhir. Kira-kira Pak overall siapa yang lebih unggul dan siapa yang kurang nih Pak? Kalau yang kurang Mahfud sih. Jujur iya. Aku juga setuju sih. Karena lagi-lagi paslon nomor 3 ini gagal memahami konsep debat pertanyaan dari panelis. Iya, malah justru mau bertanya lagi Pak ya. Betul. Iya. Karena harusnya sesi pertanyaan panelis ini digunakan semaksimal mungkin untuk menyatakan visi dan misinya, Ya. bukan balik bertanya gitu. Oke, jadi nomor 3 Mahfud MD, nomor 2 Gibran, karena entah aku yang terlalu bodoh atau memang aku masih bingung dengan komunikasinya dia. Oke. Bisa dikatakan. Aku bisa mengatakan bahwa Gibran adalah versi Jokowi yang lebih tegas. Iya sih. Iya, setuju. Jokowi banget, men. Jokowi Iya, banget. Cuma lebih tegas aja gitu. Oke. Cuma aku masih bingung dengan kalimat-kalimatnya dia yang bertele-tele. Iya. Berarti nomor 1 Caimin ya? Enggak, Bro. Siapa? Caimin nomor 4. Nggak ada yang nomor 1. What the Oke. Penilaianku untuk sesi panelis ini, aku pikir nomor 1 adalah Gibran. Jujur harus aku akui, Gibran cukup matang di sesi panelis ini. Kedua adalah Caimin karena ya lah, panelis kan hanya mengutarakan pertanyaan-pertanyaan di mana ya si yang menjawab adalah orang-orang yang udah tahu lah bagaimana mengelola kata dan segala macam. Nomor 3 aku setuju sama kamu. Aku tahu kamu milih Caimin nomor 2 bukan karena dia bagus, tapi karena Mahfud kurang aja. Jangan tunggu. Kita Bro, jangan menggiring lah. Kita sama-sama netral nih anjir. Oke, jadi nomor 1 aku. Kenapa banyak untuk itu? Oke, jadi nomor 1 aku
Gibran, nomor 2 Caimin, nomor 3 Pak Mahfud MD. Memang kalau boleh jujur Pak Mahfud MD ini dari sesi panelis ini memang agak kurang sekali kan. Aku gak tahu kenapa. Tapi mungkin gini gak sih, betul karena ya itu tadi apa namanya, Gibran kenapa unggul menurutku karena beliau diunggulkan pernah jadi wali kota, sehingga mungkin pertanyaan-pertanyaan dari panelis yang lebih ke bagaimana kebijakan publik, kemudian pemerataan infrastruktur jauh lebih bisa kena ke Gibran daripada ke Caimin sama Pak Mahfud MD. Betul. Aku setuju. Kalau hitunganku kan berarti Gibran pertama, Mahfud nomor 2, Caimin nomor 3. Ya, oke. Ya, kenapa Mahfud masih nomor 2 menurutku? Karena waktu dia menjawab pertanyaan panelis itu masih oke jawabannya. Meskipun hanya berkutat di persoalan hukum. Iya. Sama seperti Gibran menurutku. Di sesi ini Mahfud MD diuntungkan karena dia sudah pernah berada di dalam pemerintahan. Iya, benar. Jadi dia punya contoh-contoh konkret di mana sudah ada hasil nyata memang dari kinerja dia sebagai menteri apa sih Pak? Agus lali anjir. Ya, Menko Polhukam, astagfirullahaladzim. Ya benar. Ya, dia diuntungkan dengan posisinya itu gitu loh. Iya. Makanya dia bisa menjawab dengan bagus. Kurangnya adalah saat dia menanggapi jawaban dari paslon lain, itu aja. Oh iya, oke. Jadi kita sama-sama setuju ya untuk sesi panelis Gibran nomor 1, oke? Oke, siap. Oke, langsung aja kita ke pembahasan sesi tanya jawab ya. Kalau gak salah hanya ada 2 sesi tanya jawab. Langsung aja kita akan bahas yang pertama untuk sesi tanya jawab pertama. Sesi tanya jawab paslon 2 Gibran ke paslon 3 Mahfud MD. Kalau gak salah Gibran itu bertanya soal bagaimana meregulasi carbon and storage. Ya? Ya. Oke, kemudian Pak Mahfud menjawab intinya garis besarnya adalah membuat naskah akademiknya dulu sampai kemudian baru meregulasi seperti itu. Ya, intinya ini sesi tanya jawab yang gak ketemu ujungnya. Iya, setuju bro, abstrak banget nih anjir, sumpah. Karena menurutku Gibran salah tanya. Kenapa? Jangan tanyakan soal hukum di debat melawan orang hukum. Iya. Ini yang bisa aku bilang Gibran di sesi ini dan sesi berikutnya, jawab berikutnya itu cukup terlalu singkat lah menurutku pertanyaannya. Dia tidak menjelaskan maksud pertanyaannya itu gitu loh. Dia cuma mempertanyakan A sehingga tidak memberi ruang agar si penjawab mendapatkan konteks spesifik dari apa yang dia tanyakan. Iya, oke. Kalau menurutku ya, memang Gibran tanya soal regulasi carbon and storage gitu ya. Kemudian Mahfud MD bilang bahwa ya kita harus buat naskah akademiknya dulu karena tidak semudah itu membuat regulasi. Karena tentu membuat regulasi itu perlu adanya intinya diskusi, kemudian soal pengaruh dan segala macam, dan kita juga gak bisa lepas dari bagaimana intervensi politik di masing-masing partai kan seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Jadi pertanyaan Gibran Jadi pertanyaan Gibran aku pikir beliau ingin bertanya soal sesuatu yang spesifik, sedangkan Pak Mahfud MD mengutarakan adalah tidak ada yang bisa spesifik dalam soal meregulasi dan meregulasi. Iya, karena pertanyaan soal membuat regulasi tentang suatu hal itu udah bisa dijawab dengan 2 menit. Iya, benar sih. Ini jatuhnya Gibran dikuliahi sama Pak Mahfud tentang gimana caranya hukum itu dibuat. Iya. Benar. Oke, betul. Langsung aja kita masuk ke yang kedua, yaitu Pak Mahfud MD bertanya soal Pak Mahfud MD bertanya ke Caimin. Kalau gak salah Pak Mahfud MD bilang dan mempertanyakan soal visi misi soal pertumbuhan itu Pak. Pertumbuhan kenapa gak Caimin tidak bisa matok rasio yang lebih tinggi gitu. Menarik. Mungkin aku yang akan menjelaskan. Oke, aku gak paham untuk kayak gini nih. Silakan. Oh, ya. Pertanyaan Mahfud MD, kenapa
di visi misinya Paslon Amin Iya. itu mengatakan pertumbuhan pokok GDP apa lah, pokoknya pertumbuhannya 4, Iya, iya, iya. tapi targetnya untuk pertumbuhan ekonominya cuma 5,5 sampai 6. Iya. Kenapa nggak berani sampai 7? Iya, gitu loh. benar, setuju. Iya, 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 benar. Nah, terus jawabannya Caimin adalah kita mau realistis gitu loh. Iya, iya, iya. Kita mau realistis dan tidak ingin berangan-angan. Padahal yang dia sampaikan sebelumnya adalah angan-angan semua. Tapi kenapa untuk masalah ini tidak berangan-angan gitu loh. Oke. 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 Intinya Caimin dan Anies Baswedan hanya mencoba untuk realistis saja gitu. Iya, benar. Dibalas dengan Pak Mahfud mengatakan bahwa saya berani untuk pertumbuhan ekonomi mencapai 7%. Iya. Karena kalau nggak salah Pak Mahfud juga bilang bahwa sebenarnya Pak Caimin ini sudah menyalahi aturan rumus yang sudah sudah ada gitu. Betul. Karena kalau menurut Pak Mahfud dari hitungan segitu harusnya bisa nyampe 7% tuh bisa. Iya. Tapi kenapa dia cuma memberi batasan sampai 5,5 sampai 6 aja gitu. Oke, cukup. Menurutku ini kita bahas di kesimpulan lah nanti. Oke, langsung ke sesi yang terakhir. Ke pertanyaan selanjutnya ya. Di mana Caimin bertanya ke Gibran. Dan ini yang aku pikir adalah pertanyaan bodoh. Caimin diberikan kesempatan untuk bertanya, malah minta tips and trick bagaimana kemudian prestasi Gibran yang ada di Solo dibawa ke tingkat nasional. Itu adalah pertanyaan yang tidak perlu dikeluarkan. Bro. Oi. Ini adalah pertanyaan sarkas. Oke, apa tuh sarkasnya tuh? Ini adalah pertanyaan sarkas. Intinya Caimin adalah mengatakan dia tidak bertanya, dia hanya meminta tips and trick bagaimana Solo bisa lebih bagus daripada kota-kota lain. Iya. Gitu, oke? Intinya sebenarnya maksud dari Caimin di sini adalah kok bisa sih Solo itu dapat APBN lebih banyak daripada kota-kota di sekitarnya. Iya. Tapi pada akhirnya kan sama Gibran dikonter bahwa sebenarnya bukan Solo loh Pak. Bahkan sebelum beliau menjabat, anggaran di Solo itu udah besar gitu, udah bahkan lebih besar daripada ketika Gibran menjabat seperti itu. Iya itu hanya bentuk defense dari Gibran sendiri. Iya. Aku nggak tahu lah ya apa yang terjadi di belakang. Tapi menurutku ini adalah hal bagus dari Caimin menurutku, karena dia melakukan apa itu debat sebenarnya, bro. Oke. Aku pikir ya, Pak. Seperti yang aku bilang di podcast sebelumnya ya. Iya. Debat itu kan bagaimana caranya kita menjatuhkan orang lain. Iya, oke. Aku pikir sebenarnya nih aku gak tahu kenapa. Aku gak bisa juga bilang ini sarkas apa enggak ya. Cuma memang sebenarnya gak. Ini ada kesempatan Caimin untuk menang Gibran. Please deh. Maksudnya kenapa kemudian minta tips and trick itu malah menurut aku pribadi malah lebih mengunggulkan Gibran kalau seperti ini, karena kemudian Gibran bilang adalah program-programnya Jokowi tentu dikelanjutin gitu kan. Kemudian ada juga bagaimana beliau membangun masjid, investornya dari Abu Dhabi, kemudian masjid itu bisa menjadi alat rekreasi, kemudian ya segala macam sehingga kemudian membuat prestasi Gibran di Solo itu semakin terangkat, sehingga ketika prestasi Gibran terangkat otomatis ini akan jadi ancaman buat kubu 01 sih aku pikir. Kenapa seperti ini gitu loh pertanyaannya. Iya, tapi menurutku aku melihat dari perspektif yang berbeda. Caimin hanya mencoba melempar bola panas saja. Iya sih. Oke, it's okay. Karena faktanya saat ini kita gak bisa menutup mata bahwa Gibran menjadi wali kota Solo itu atas pengaruh Jokowi, dan Gibran mencalonkan diri sebagai cawapres sekarang atas pengaruh Jokowi. Iya, memang iya. Iya, menurutku Caimin hanya mencoba mengungkit itu dan menjabarkan itu di depan masyarakat aja gitu. Iya, dan kalau nggak salah Gibran waktu itu juga sempat menyinggung kayak
aku tahu nih, saya tahu pertanyaannya mau kemana nih gitu ya. Iya, dan itu yang aku tangkap. Oh gitu, oke. Oke bro, langsung kita ke sesi tanya jawab kedua. Oke? Oke. Sesi tanya jawab kedua, pertanyaan pertama yaitu dari Mahfud MD ke Gibran. Kalau nggak salah, Ya, beliau bertanya soal rasio pajak tidak masuk akal, kemudian bagaimana mau Iya. naikkan pajak kalau insentif pajak di zaman sekarang aja masih belum banyak yang ngambil seperti itu. Kemudian Gibran jawab nih, kalau nggak salah, bagaimana kemudian beliau akan membentuk badan penerimaan pajak yang kemudian akan langsung dipimpin oleh presiden, kemudian tentunya koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, dan yang terpenting adalah digitalisasi seperti itu. betul. Kemudian Pak Mahfud bilang lagi nih, nimpalin lagi nih, apa ya, intinya kayak harus jelas bagaimana kemudian penyerapannya tuh dari siapa gitu loh. Kemudian apa namanya, kalau misalnya masih pajak ini masih seperti ini ya akan menjadi bahan negosiasi aja oleh oknum-oknum di kantor pajak, kurang lebih seperti itu Pak. Lagi-lagi pertanyaan ini sama kayak pertanyaan Gibran ke Pak Mahfud sebelumnya sebenarnya. Ini cuma pertanyaan yang nggak ada ujungnya. Iya. Karena kalau nggak salah di pertanyaan ini Pak Mahfud menanyakan visi misi dari pasangan nomor urut 2. Iya. Ingin meningkatkan rasio pajak sampai 23%. Iya. Gitu. Yang sebenarnya yang ditanyakan cukup konkret. 23% ini yang mana gitu loh. Iya, benar. Karena ini sama-sama gak ada ujungnya aja sih. Iya. Karena maksudnya Pak Mahfud kepingin yang spesifik, yang konkret, tapi Gibran sepertinya susah untuk menjawab hal itu ya. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Caimin tanya ke Mahfud MD, ya. Kalau nggak salah beliau tanya bagaimana mewujudkan keadilan sosial mulai dari hak kepemilikan tanah, akses dan lahan. Kemudian Pak Mahfud kalau nggak salah menjawab soal masalah ini ada pada penegak hukumnya. Banyak lahan dikolusi, kemudian mafia-mafia dan segala macam seperti itu. Kalau kepingin pemerataan hak kepemilikan lahan, maka harus berantas dulu nih mafia-mafia atau penegak-penegak hukum yang curang, seperti itu Pak. Lebih ke sebenarnya lagi-lagi mengungkit kinerjanya Pak Jokowi yang sebelumnya. Ya. Ini kalau nggak salah pembagian sertifikat tanah kan sudah pernah dilakukan. Kalau nggak salah sudah periode pertama nggak sih itu program itu? Iya, tapi untuk mereka yang sudah menempati tanah tersebut. Iya. Gitu. Sedangkan untuk lahan-lahan basah lainnya masih belum bisa. Iya, dan sepertinya ini Pak Mahfud unggul jauh sih karena beliau lebih paham soal sertifikat seperti itu karena beliau orang hukum seperti itu. Jadi aku pikir Pak Mahfud unggul jauh di bagian ini sih aku pikir. Betul. Oke, lanjut di pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab 2. Gibran tanya ke Caimin. Soal ini yang agak lucu juga nih. Soal bagaimana langkah Caimin ketika menjadi cawapres untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE. Yang mana kemudian Caimin sempat bingung tuh, apa itu SGIE? Kemudian dijawab oleh Gibran, State Global Islamic Economy ya kalau nggak salah ya. Jadi gimana Pak menurut kamu? Aku juga baru paham nih bro soal SGIE nih, baru tahu aku nih. Iya, aku juga baru tahu karena memang tidak dijelaskan di pertanyaan awal. Nah ini menurutku, aku mau ngomong kotor tapi tidak bisa ya. Maksudku bertanya tuh jangan sesingkat itu gitu loh. Iya. Kalian harus bertanya dan memberikan konteks. Menurutku di sesi ini itu kurang sah. Karena Caimin tidak diberi waktu dia hilang. Waktu dia 2 menit itu hilang. Iya. Karena tanya balik dia gitu loh. Harusnya ini dianulir lah ya harusnya. Oke. Entah ya apa memang diharuskan setiap paslon itu sudah mengerti semua hal, ya memang harus sih. Tapi kalau untuk pertanyaan tipe ini mungkin kalau menurut gue sebenarnya Caimin ngerti bro, States of Global Islamic Economy itu ngerti dia, tapi cuma dia nggak ngerti singkatannya aja. Ya biasalah anak muda kan
dikit-dikit singkatan nggak bisa gitu kalau dihadapkan dengan orang tua yang agak sulit menerima singkatan-singkatan itu. Iya, gitu. tapi aku pikir di sesi ini Gibran cukup unggul. Karena apa? Karena beliau cerdas untuk memancing ketidaktahuan Caimin soal SGY itu, sehingga apa? Sehingga pada akhirnya stigma yang melekat kepada publik ketika menonton adalah, oh ini berarti gak siap banget nih untuk jadi cawapres karena istilah SGY aja gak tahu seperti itu. Dan aku pikir ini cukup oke lah ya untuk Gibran ya. Maksudnya secara seperti yang kamu bilang tadi bahwa memang ketika capres dan cawapres ketika debat ya mau gak mau, suka gak suka memang harus mempelajari istilah-istilah atau hal-hal baru seperti itu sih aku pikir. Ya bisa sih. Oke Pak, overall untuk sesi tanya jawab 1 dan 2, siapa yang paling oke dan siapa yang paling kurang? Pertama Mahfud sih pasti. Karena ini Pak ya spesifik sekali. Kemudian Pak Mahfud selalu memberikan contoh-contoh nyata tuh. Dia ke inilah, beliau ke itulah seperti itu. Menurutku kenapa Pak Mahfud unggul? Karena kesalahan dari dua paslon lainnya. Jangan tanyakan masalah hukum ke orang hukum. Iya sih. Banyak loh yang bisa dipertanyakan terkait topik ekonomi, keuangan, perdagangan dan banyak sebenarnya yang bisa ditanyakan. Menurutku lebih baik tanyakan soal fasilitasnya aja daripada nanyakan soal regulasinya. Iya, benar. Karena pasti sudah dibabat habis bro dengan Mahfud MD secara profesor hukum bro. Iya. Itu juga sedikit agak tertipu ya untuk yang Gibran sama Caimin gitu. Kenapa kemudian tidak memanfaatkan kekurangan Pak Mahfud MD soal kebijakan dan soal mungkin pembangunan pemerataan dan segala macam. Kenapa mereka malah kepingin menguji Mahfud MD soal regulasi, soal hukum dan segala macam di sini gitu loh. Kenapa gak tanyakan tentang disabilitas? Kenapa gak pertanyakan tentang tata kota dan segala macamnya? Iya benar sih. Benar. Oke, jadi Pak Mahfud MD nomor 1, nomor 2. Nomor 2 Gibran. Nomor 1. Nomor 3. Nomor 1 Pak Mahfud. Nomor 3 Caimin. Wes, aku pada karena Caimin yang entahlah ada fair sih menurutku. Entahlah ya. Tapi karena Caimin sesi terakhirnya kurang aja sih. Iya. Kalau penjelasannya menurutku tidak cukup bagus. Iya, dan sekali lagi ini juga menegaskan bahwa mungkin oke lah Caimin boleh unggul banget di sesi panelis, tapi di tanya jawab Pak Mahfud MD paling nyala sih. Beliau memang kurang siap mungkin di sesi panelis, tapi ketika di sesi tanya jawab di mana pertanyaan secara genuine itu langsung dikeluarkan oleh masing-masing cawapres, aku pikir Pak Mahfud MD cukup oke lah di sini, cukup unggul lah. Dan seperti prediksiku sebelumnya, debat cawapres ini lebih seru daripada debat capres. Iya. Dan surprisingly aku cukup oke dan kaget banget ngeliat Gibran ya. Maksudnya kemampuan beliau dengan mungkin materi yang hanya berkelanjutan aja, tidak ada pembaruan, tapi aku pikir secara komunikasi publik, secara pembawaan dan secara gestur-gestur nakalnya dia dalam tanda kutip ya, itu cukup oke lah. Cukup sebagai gimmick-gimmick, sebagai sebuah brand, itu cukup bagus banget sih aku pikir. Salut. Iya, dan entah ya, Gibran ini punya wajah yang intimidating bro. Iya bro. Wajah songongnya itu ya you know lah bro kenapa songong anjir. Ya you know lah kenapa songong. Iyalah, enggak maksudku bukan karena dia melanjutkan dinasti politik, tapi karena bawaan lahir wajahnya memang seperti itu dan itu cukup memberikan keunggulan menurut anjing. Iya. Dan aku notice beberapa hal ini kayaknya kebanyakan typo ya. Semua cawapres nih ya. Kalau Gibran menurutku masih gugup lah dia, terlalu muda bersaing di panggung politik dengan seniornya. Kelihatan banget kok sebenarnya. Iya sih. Dan tapi cukup oke lah ya performanya. Cuma saya kan Caimin tuh kayaknya lebih gugup tuh kayaknya tuh. Sopo? Caimin kayaknya lebih gugup kok kayaknya. Karena di sini kasusnya Caimin sama dengan kasusnya Pak Prabowo. Dia tidak pernah memangku jabatan. Oh ya benar. Jadi agak susah ya soal kebijakan, soal public policy dan segala macam ya. Iya makanya karena tidak pernah memangku jabatan, jadi tidak ada yang bisa dia unggulkan. Iya benar. Akhirnya balik lagi ke tadi, terlalu berangan-angan dan basi
beneran. Iya. Janji-janji politik seperti itu basi. Iya, dan selepet-selepet ya. Iya. Oke, Bro. Cukup kita 44 menit anjing. Terkait statement terakhir para cawapres, Aku gak notice ya. Kamu mungkin yang mau memberikan sedikit statement atau sedikit reviewnya, silakan. kalau aku sih untuk pasangan nomor 1 textbook. Ya, oke. Nomor 3 juga textbook kok. Ya ini bentar. Nomor 1 itu terlalu textbook dan lagi-lagi bahasa yang terlalu bertele-tele dan lagi-lagi selepet-selepet Slebel. nakal itu muncul. Men, tolonglah kurangi bahasa yang terlalu bertele-tele dan istilah-istilah. Iya, iya. Kenapa gak pakai bahasa informal aja sih gitu Iya. loh. Berarti itu termasuk ini ya, termasuk harapanmu nanti untuk debat capres. Ayolah, jangan pakai istilah-istilah yang orang, katakanlah orang bawah tuh gak ngerti gitu ya. Iya betul. Oke. Apalagi yang mau disampaikan? Terus kalau kedua, Gibran terlalu sopan menurutku. Bener Ya, banget. tahu lah. Dia menciptakan satu brand yang sangat beretika sekali, Bro. Itu satu Iya, brand tapi yang kuat yang kemudian dapat menimbulkan stigma bahwa wah, ini anak meskipun udah tahu lah ya didukung oleh kebijakan MK yang sangat jelimet itu, tapi masih sopan nih gitu loh. Ini bahaya nih, Bro. Iya, tapi menurutku itu kurang bagus karena bagaimana kamu akan menjadi calon pemimpin jika kamu terlalu sopan? Ya, itu subjektif sekali. Oke. Nah, untuk paslon nomor 3 statementnya lagi-lagi mengeluarkan hal-hal bullshit yang susah untuk dipertanggungjawabkan. Oh iya, benar sih. Hati-hati juga tuh ya, ngeluarin fakta nanti kalau misalnya ada yang koreksi salah bisa berbalik nyerang tuh. Iya, secara gamblang mengeluarkan 18 janji politik. Oh iya, 21 Pak, 21. Oh iya, 21 janji politik. Ya. Itu menurutku old school banget. Iya. Nggak perlu seperti itu. Oke. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Pertanyaan apa yang harusnya ada di debat tadi? Aduh, aku gak mikir ya, pertanyaan apa yang harus ada ya. Aku gak tahu sih, aku gak mikir, aku gak mempersiapkan itu. Apa kira-kira? Menurutku pertanyaan yang harusnya ada tadi singgung Kanjuruhan. Tapi bukan masalah hukum. Tapi regulasi. Masalah bukan infrastruktur stadion sepak bola. Oh iya. Mungkin di tema berikutnya kali ya, Pak ya. Maksudnya mungkin ada tema juga tentang olahraga kali ya. Aku gak tahu juga. Mungkin, tapi kan harusnya ini tema tentang infrastruktur. Iya. Harusnya pertanyaan-pertanyaannya itu menjurus ke yang kurang di Indonesia terkait infrastruktur adalah akses pengamanan publik. Iya, benar. Tetapi bagaimana jalur evakuasi saat terjadi itu. Iya. Tapi aku pikir Pak, ketiga paslon itu sangat berhati-hati sekali karena itu masih isu yang sangat sensitif gitu. Jadi ketika mereka mau bawa itu ke ruang publik, takutnya ya ada beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan sih aku pikir. Ya, dan menurutku terlalu banyak menyinggung soal IKN lah. Iya, IKN apalah udah ini lah Pak ya, udah pembahasan lama basi ya. Lagi. Iya, basi banget basi lah. Bener. Oke, Bro, kalau begitu sudah 48 menit kita berbicara mereview debat cawapres yang kedua. Thank you atas waktunya, Bro. Selamat beristirahat. Oke, bye. Bye. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami berdua sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Ini adalah taping yang cukup panjang, hampir 50 menit kita mereview debat capres yang pertama. Pokoknya kita akan terus mereview debat capres dan capres selanjutnya. Jangan lupa saksikan konten-konten di 40/3 di konten ngopini khusus untuk nge-review debat capres dan cawapres. Kalau begitu aku Uta dan mewakili Rama di ujung sana sebagai korespondensi 40/3. Mohon undur pamit. Aduh, ribet. Mohon undur diri. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye semuanya.